Suasana haru masih menyelimuti kediaman almarhum Ibu Lili di Cianjur, Jawa Barat. Ibu Lili, seorang ibu rumah tangga ini, tewas dibunuh dua sejoli yang ingin memiliki harta korbannya. Kepergian Ibu Lili menjadi pukulan bagi keluarganya. Sebelum kepergiannya, Ibu Lili sempat mengunjungi anak-anaknya dengan keinginan untuk berfoto bersama keluarga. Firasat ini pun dirasakan oleh anak bungsunya. Seharian itu, kalau nggak nyamperin anak-anaknya, kan mama tuh nggak kerja gitu. Kalau menemuin gitu anak-anaknya satu-satu gitu. Yang paling sering tuh suka sama Ani gitu. Gak mana-mana tuh dianterin sama Ani gitu. Jadi bercanda gitu gimana. Bercanda kayak ngupilin gini. Nih cina, kata Ani tuh jijik cina. Kan ini orang tua masa jijik cina. Kadang-kadang ketawa gitu. 5 hari mau meninggal kan ada adik saya kan dari Sumedang katanya. Tiba-tiba dia nggak bilang mau kesini dulu. Kata saya teh gini, Neng kok tiba-tiba mau ke Cianjur, nggak tahu feelingnya nggak enak aja, katanya pengen lihat si mama, katanya pengen kumpul-kumpul, katanya gitu. Terus kita ke Ranca Bali katanya katanya pengen di video dulu, katanya gitu, pengen foto-foto dulu, katanya gitu. Ngomong gitu terus. Perasaan haru pun dirasakan oleh Hasim, suami dari Ibu Lili. Pak Hasim tidak menyangka kejamnya para pelaku sampai menghabisi nyawa istrinya yang diketahui baru mengenalnya selama 2 hari di sebuah pegadaian di Cianjur, Jawa Barat. Jahat pisan itu teh orangnya. Ditulungin sama istri saya teh ya. Udah ditulungin, dibunuh lagi. Udah ditolongin teh dibunuh lagi. Ya. Misalkan ada gelang, misalkan diambil atau buang-buang, jangan sampai nyawanya sekalian dihilangin gitu. Orangnya kan bekas polio tuh, yang lakinya tuh pincang sebelah bekas polio. Apalagi kalau sempurna kata saya teh. Itu teh dulu gini, saya teh lihat gelang itu teh ada meureun kurang lebih 2 bulan yang lalu. Pernah saya bilangin, itu teh jangan dimake-make yang gituan, mau apa-apaan. Ngundang orang yang gak bener. Suami korban juga baru mengenal para pelaku saat almarhum Ibu Lili diantar ke rumah saat ingin memberi pinjaman uang demi membayar hutang salah satu pelaku. Para pelaku pun sempat bertemu Hasim. Sebelumnya, warga desa Sukamanah, Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi mendadak dikejutkan dengan penemuan mayat wanita tanpa identitas. Namun setelah viral di media sosial, akhirnya identitas mayat terkuak. Waktu saya piket, ada sekitar jam 6 pagi itu ada laporan petani kopi yang lewat di sini. Katanya ada wanita yang tergeletak gitu, nggak tahu. Di mana sih posisinya coba? Bisa jelas nggak? Di mana posisinya si wanita yaitu yang sudah nggak di punya? sini. Di sini posisinya? Iya, di sini. Ke pinggir, agak minggir, enggak di sini bang. Palanya sendiri menghadap sana atau menghadap sini? Di sana, kepalanya sana, kakinya sini. Akang tahu tapi itu orang mana itu tahu nggak? Nggak tahu. Enggak. Lihat ini aja tangannya yang bekas ada ban mobil. Sandi sendiri mendapatkan informasi dari seorang petani kopi yang sedang jalan menuju kebun kopi di pagi hari. Informasi penemuan mayat tersebut akhirnya dilaporkan ke Polsek Geger Bitung oleh Sandi. Ya, pada saat itu, pada hari Rabu waktu itu kami mendapatkan laporan dari pihak warga setempat dan melaporkan ke Babin. Babin melaporkan kepada saya bahwa di Desa Sukamanah, tepatnya di pinggir jalan yang
Pasir Sirem telah ditemukan sesosok mayat perempuan tanpa identitas. Dengan kejadian tersebut, saya memerintahkan Kanit Reskrim dan rekan-rekan yang piket pada hari itu untuk mendatangi TKP, melakukan olah TKP terlebih dahulu untuk mengetahui apakah penyebab dari kematian mayat tersebut. Akhirnya kita mendapatkan identitas. Dari identitas yang akhirnya diketahui bahwa korban warga Cianjur, Jawa Barat, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Beberapa saksi dan hasil olah TKP serta hasil rekaman CCTV sebelum kejadian menjadi titik terang untuk melakukan pengejaran pelaku. Diketahui korban terakhir kali terlihat di Pegadaian bersama seorang wanita dan berjalan menuju kendaraan. Pada dasarnya berawal dari pertemuan antara tersangka inisial W dan N dengan korban di suatu rumah Pegadaian, kemudian berdalih akan meminjam uang dari si tersangka kepada korban, kemudian juga akhirnya para tersangka mengajak korban berdalih untuk menggadaikan sertifikat. Namun dari awal memang ada keinginan dari para tersangka untuk memiliki secara tidak baik harta yang mungkin melekat pada korban. Satuan Reserse Kriminal Polsek Geger Bitung beserta Resmo Polres Sukabumi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap wanita yang terakhir bertemu dengan korban. Kita malam ini akan melaksanakan penangkapan yang diduga pelaku di wilayah Kabupaten Cianjur. Tim yang dipimpin langsung Kapolsek Geger Bitung, Ibtu Bayu Sunarti, membagi dua tim untuk melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku pembunuhan. Kita menggunakan 3 mobil ya nanti ya. Tim pertama saya dengan Pak Kanit akan menggunakan mobil Pak Kanit Reskrim, dan tim kedua mungkin dengan Pak Kanit ya. Dari informasi di lapangan dan keterangan saksi-saksi, pelaku diketahui seorang wanita warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tanpa buang waktu, tim pun langsung melakukan pengejaran pelaku ke wilayah Cianjur. Malam ini kita mau meluncur ke wilayah Cianjur karena terduga ini menurut dari keterangan saksi bahwa orang yang terakhir bersama dengan korban ini adalah terduga yang mau kita datangin rumahnya ini. Kebetulan di wilayah Cianjur. Untuk meyakinkan keberadaan pelaku wanita yang diketahui bernama Neng Anggi Anggreni, tim mencari dan menggali informasi di lapangan. Sebentar kawan, izin saya berhenti di sini mau nanya dulu ke warga. Assalamualaikum. Selamat malam, Kang. Saya ada perlu sebentar. Kang, maaf, saya dari Sukabumi gitu kan. Tujuan saya ke sini mencari alamat atas nama Neng. Barangkali Akang tahu di mana rumahnya. Di mana, Kang? Bisa diantar saya, Kang, sama Akang. Ditunjukin rumahnya yang mana? Yang mana, Kang, rumahnya, Kang? Benar saja, keberadaan Neng Anggi yang diduga pelaku pembunuhan terhadap Ibu Lili
tidak jauh dari lokasi tim yang memintai keterangan ke warga. Mohon izin Komandan, rumah yang diduga terlapor sudah diketahui, orangnya pun ada gitu kan, informasi dari warga sekitar. Mohon petunjuk Komandan. Cocok dengan Siap, cocok Komandan. Bahkan warga sudah mengetahui identitas terduga, namanya yang bersangkutan Neng Anggi Anggraini, kemudian memiliki mobil Honda Brio merah Komandan. Oke, berarti kita langsung meluncur aja. Siap, siap Komandan. Pak Tepri, kita berarti langsung ke lokasi aja. Kira-kira berapa meter dari sini, Pak Edi? Dari sini Komandan paling 100 meter Komandan. Siap. Tim pun langsung bergerak cepat mencegah pelaku melarikan diri. Ibu bener ya dulu, Bu Neng? Ya, betul. Kenapa ya? Saya masuk dulu? Oh, silakan, Pak. Silakan, Bu. Silakan, Pak. Silakan. Ada apa ya? Tangkap. Neng Anggi bukan, Neng Anggi. Neng Anggi. Betul ya. Neng Anggi Anggraini betul ya. Neng kenal dengan Bu Lili? Ya? Oke. Sekarang ikutin dulu ya. Neng kooperatif kan? Salah satu keluarga pelaku pun tidak menyangka pelaku atas nama Neng Anggi Anggraini sebagai pelaku pembunuhan saat ditangkap di rumahnya. Ibu nanti kita jelasin di kantor ya Bu ya. Ibu yang sabar. Iya. Mau dibawa kemana Bu? Nanti kita ke kantor ya. Ibu kalau ikut ke kantor kita jelasin di kantor ya Bu ya. Ibu yang sabar dulu ya. Nanti boleh Ibu ikut sama kita. Dari hasil interogasi, Anggi pun akhirnya mengakui perbuatannya membunuh Ibu Lili, warga Cianjur, Jawa Barat, karena ingin memiliki harta Ibu Lili untuk keperluan membayar hutangnya. Neng tadi kenapa lari? Takut. Neng kemarin kenalan sama korban di mana? Di Pegadaian. Neng melakukan itu dengan siapa? Dengan Saudara Wahyu. Sudah tahu rumahnya Saudara Wahyu? Tahu. Tunjukin Ibu ya. Anggi juga mengakui perbuatannya dilakukan bersama kekasihnya, yaitu Wahyu Septian, warga Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tersangkanya ada 2 orang, satunya yang perempuan ini bernama Neng Anggi Anggraini, usia 33 tahun, dan Wahyu ini berusia 35 tahun. Anggi, janda anak satu ini melakukan perbuatannya membunuh sudah direncanakan sebelumnya bersama sang kekasih Wahyu Septian saat kedua kalinya bertemu korban. Cara para tersangka untuk mengajak korban seolah-olah mereka pergi ke suatu tempat untuk menggadaikan sertifikat dengan motif para tersangka untuk memiliki harta benda dari milik korban. Kekerasan yang mengakibatkan tewasnya Ibu Lili akhirnya terkuak. Anggi mengakui perbuatannya saat membunuh Ibu Lili di dalam mobil. Perannya sendiri membekap korban hingga tewas. Peran dari saudara W pada saat kejadian dia memiting korban terlebih dahulu. Peran dari tersangka N berada di atas korban dengan menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk pengaman.
Wahyu, benar itu Wahyu. Kamu kenal dengan ini? Saat dikonfrontir, Siapa ini? kedua pelaku, Wahyu dan Anggi, mereka awalnya berencana hanya ingin membuat korban tak berdaya. Namun aksinya malah membuat korban meninggal dunia. Kamu benar siapa yang nyuruh? Hah? Kamu Kan kamu nih nyuruh. Kamu. Jangan salah-salahan, siapa? Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Terhadap para tersangka, kami persangkakan pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP pidana tentang dugaan pembunuhan berencana atau barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan ancaman pidana penjara paling singkat 20 tahun maksimal seumur hidup. Coba lihat kakinya.